Saat pria gendut ini menjentikan tangannya, tiba-tiba lampu di ruangan ini pun hidup sendiri. Anak kecil ini pun sangat takjub karena banyak sekali benda aneh di dalam sini. Ada hewan aneh yang diawetkan dan tangan mumi berada di atasnya. Sang anak bertanya-tanya mengapa ruangan ini dipenuhi benda aneh. Sang paman pun memberitahunya bahwa ia bukanlah orang biasa. Itulah kenapa semua benda di rumah ini bisa hidup sendiri. Setelah mengetahui semua hal itu, anak ini pun meminta sang paman untuk mengajarinya sihir. Karena tak punya pilihan, akhirnya sang paman pun mengiyakan dan memutuskan untuk mengajarkannya sihir. Sang paman pun mengambil beberapa buku di rak di belakangnya. Sang anak pun terkejut saat melihat sang paman ternyata mengeluarkan 6 buku sekaligus. Buku-buku itu adalah persyaratan awal untuk menjadi seorang penyihir. Dan disinilah pelajaran pertama anak itu akan dimulai. Terlihatlah tanaman besar berbentuk singa yang hidup dan tengah berjalan di belakang anak itu. Tak berselang lama, mereka pun masuk ke dalam rumah karena sang paman ingin menunjukkan sesuatu. Mereka dikejutkan oleh munculnya tentakel ungu dari balik pintu. Dengan sigap, sang paman langsung memberinya makan sebelum makhluk itu melahap mereka duluan. Karena tak ingin membuang banyak waktu, sang paman pun mengajaknya ke sebuah ruangan dan ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sang paman memberitahu anak itu untuk jangan membuka lemari itu selamanya. Tapi yang pasti, itu adalah satu-satunya aturan yang tak boleh dilanggar sama sekali di rumah ini. Di ruang bawah tanah ini, sang paman membuka buku yang menampilkan seseorang dan mengingatkannya pada sosok ahli sihir yang terkenal. Dan ternyata, rumah yang ditinggali sang paman sekarang dulunya milik pria di foto ini. Pria itu adalah penyihir hebat dan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat gila. Tampaknya, sihir itu berkaitan dengan ilmu hitam dan bangsa iblis. Saat sang paman dan bibi masuk ke dalam, terlihatlah pria itu sudah terbaring lemah. Dengan semua gambar iblis di buku itu, penyihir hebat itu berkata bahwa ia sudah menciptakan akhir dari dunia ini. Tak berselang lama, masuklah sang bibi ke dalam ruangan ini pula. Sang bibi menyarankan agar sang paman menceritakan hal itu kepada keponakannya. Ia tak boleh tahu bahwa sihir bisa berbuat buruk dan menimpa orang yang merapalkannya. Tak berselang lama, malam pun tiba. Terlihatlah sang anak sedang merapalkan ilmu sihirnya untuk membuat benda menjadi emas. Namun sayangnya, sihir itu tak berfungsi dan sang paman berkata bahwa cara merapalkan mantra anak itu sangat jelek sekali. Sang bibi pun berkata agar mantra itu bekerja, kau harus menjadi dirimu sendiri. Sang anak pun dibawa ke sebuah air mancur yang memiliki genangan air di dalamnya. Sang paman pun memberikan isyarat agar anak itu menyentuh genangan air di depannya. Saat anak itu menyentuh genangan air, keluarlah bintang-bintang yang terbang ke udara. Bintang-bintang itu pun mengitari sang anak dan seperti akan mengeluarkan keajaiban di sini. Terlihatlah ada tata surya dan planet-planet alam semesta berterbangan di taman ini. Bagaimanakah kelanjutannya?